Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi dharaini amin wa radiyallahu ankum. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa la tatawadda bil ma'il musyammas. Jangan engkau wudu dengan air yang terkena sinar matahari. Jangan engkau wudu, ini hukumnya makruh, ya, masih pada hukum yang dimakruhkan. Wala tatawadda bil ma'il musyammas ay ma atharat fihi syamsu, maksudnya air yang di dalamnya ada bekas sorot atau sinar terik matahari yang pada akhirnya menimbulkan, apalagi itu mendidih, yang panas saja tidak boleh gitu. Ay ma atharat fihi syamsu, yang memang bekas-bekas sinar matahari itu ada di dalamnya, ya masih anget kah atau masih panas kah atau sekedar ya anget-anget kuku, tetap itu kalau bisa dihindari. Di sini digambarkan bihaitsu qawiyat ala an tafsila bihiddatiha zuhumatan minal ina'il ladzi yaqbalu al mutriqata. Di sini dikatakan gambarannya bekas matahari itu bagaimana sehingganya kuat atau susah ala an tafsila untuk memisahkan bihiddatiha, saking teriknya matahari itu, saking panasnya. Apa yang mau dipisahin? Zuhumatan, tayengnya, tahu tayeng, karatan, hingga dia menimbulkan karatan, yang karatan itu sangat kuat hingga susah untuk dipisahkan. Dari apa? Minal ina'i, dari wadah. Wadah yang bagaimana? Allazi yaqbalul mutriqata, yang memang dibuatnya wadah itu dengan digetok pakai palu seperti kuningan atau tembaga, kayak dangdang dari apa itu? Tembaga. Aluminium masih khilaf, masih ada yang mengatakan boleh karena dia nggak karatan gitu. Mutriqah ini jadi kayak model dulu mah tembaga apa lagi tuh, seng, besi gitu. Pokoknya yang kayak saya pernah ngeliat di masjid Darul Rahman tuh, Pasir Putih, itu penampungan airnya tuh dari besi tuh, cuman dicat aja, emang dicat dari pakai cat dari luar sih nggak kelihatan, biru, dekat rumah saya tuh. Itu nggak boleh tuh, makruh tuh kalau pas lagi tengah hari bentet kena matahari itu kita pakai wudhu, karena itu karatnya ada. Karena yang di luar cat memang biru kelihatannya, dari rumah saya kelihatan tuh gitu, tapi itu bahaya itu, bahkan itu tidak boleh. Ini hingga wadahnya itu wadah yang bagaimana dibikinnya dengan digetokin. Biasanya kan kalau orang bikin panci kan gitu tuh, atau bikin ketel ada yang digetokin. Di sini jelas wadahnya seperti itu tidak boleh. Kalau memang itu akan menimbulkan karat, dan hingga karat itu dengan terik panas itu susah untuk ini kan. Ghairon naqdain, selain daripada emas dan perak. Kalau emas, wadahnya emas, kita penampungannya emas nih, nggak apa-apa itu kan nggak bakal karat kalau emas mah. Udah abong pisan, ya kan, wadah gentong air, toron airnya emas, toron airnya emas, perak. Walau mughatton, walaupun itu ditutup, nggak langsung matahari nih, tapi yang kena adalah wadahnya. Kayak kareng kerupuk tuh, kareng kerupuk yang gede kayak gunung tuh. Dulu kan orang pada jualan kerupuk gitu, pada dipanggul-panggul tuh, dipikul, yang gede tuh, kita isiin air. Walaupun ditutup, yang kena adalah seng, yang nggak langsung ke airnya, tetap itu dihukumi makruh, dan kita harus hindari ketika kita wudhu. Jangan pakai air yang model begitu, ya. Walau mughatton. Nah, bahkan di sini dikatakan lakin karahatul maksyufi asyaddu. Bahkan tetapi kalau masalah kemakruhan yang ditutupi wadahnya itu lebih kuat daripada yang dibuka. Karena kalau yang ditutup itu kan pasti mendidih toh.
Lalu saking panasnya pasti gulak air, betul kan? Kalau yang enggak kan kadang-kadang nggak ditutup malah justru uapnya naik, gitu kan? Jadi lama sekalipun dia mendidih harus panas yang luar biasa gitu. Memang kalau di Indonesia panas paling 30 atau gitu. Tapi kalau udah kita kayak ke Timur Tengah itu sampai ada yang 70. Itu waktu ke Hadramut berak aja aku udah makan bawa es bib. Benar. Itu kenapa saking panas. Panas itu air udah kayak air baru diambil dari termos. Nah kita sekonyong-konyong berangkat ke sono main kencing we hati-hati gitu loh. Ya abis melepuh gitu ya. Masa Allah jadi deng-deng. Itu jadi kita harus paham betul soal masalah ma'ul musyammas. Nah, nanti kita bahas lebih ini lagi. 5 ruwiya an Aisyah. Landasan hukumnya adalah karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Annaha sakhonat ma'an fi syamsi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidatuna Aisyah menjerang air di bawah terik matahari. Kalau orang Betawi bilang jerang air. Jadi memanaskan air di bawah terik matahari. Untuk apa? Untuk dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ini terjadi dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Lalu apa reaksi Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah bersabda, la taf'ali ya Humairah. Jangan engkau lakukan itu wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Enggak digentak, bego lu kan begitu enggak. Enggak digentak, enggak ditendang itu panci, enggak. Gitu kan. La taf'ali ya Humairah. Jangan engkau melakukan itu wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Maksudnya Sayyidatuna Aisyah. Jangan engkau panasin air dengan matahari. Maksudnya Rasul seperti itu. Kenapa? Fa innahu yurisul barso, karena itu bisa mengakibatkan penyakit kusta atau belang. Tahu belang? Kalau orang kita apa namanya? Kesrek. Kusi apa bukan? Kalau kusi doang masih mending. Ini ya belang. Jadi kalau pengen belang ya lo begitu aja besok belajar. Nanti kalau udah belang ngomong sama saya, oh begini modelnya begitu. Gitu. Jadi wahadzal hadis, dan ini hadis, wahadzal hadisi wa in kana dha'ifan li du'fi sanadihi yuqawwiyahu khabar Umar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang mana? Hadis yang dikatakan sama Nabi tadi tentang Aisyah, la taf'ali ya Humairah fa innahu yurisul barso. Ya Aisyah, wahai yang wajahnya kemerah-merahan, jangan kau panaskan air di matahari, karena sesungguhnya itu akan melahirkan atau menimbulkan penyakit kusta atau belang. Ini hadis wa in kana dhaifan, sekalipun dia dhaif li du'fi sanadihi, sebab kedhaifan sanadnya, yuqawwiyahu khabar Umar, tapi dia dikuatkan dengan khabarnya Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Jadi walaupun dia dhaif sanadnya, tapi dikuatkan oleh kisah khabar yang lain daripada Sayyidina Umar. Kenapa? Innahu kana yakrahu al-ightisala bil musyammasi. Karena Sayyidina Umar sangat benci, tidak suka mandi dengan air yang dijerang pakai matahari. Dan itu beliau enggak asal-asalan juga, tetap berangkatnya dari Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.